Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadra Pratiwinaki dengan NIM 4234210005. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sel. Sel merupakan unit terkecil organisme atau makhluk hidup yang dapat melaksanakan fungsi hidup sendiri dan bereplikasi atau memperbanyak diri. Sel merupakan penyusun tubuh organisme yang terulang unsur-unsurnya, baik pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan jumlah sel yang dimiliki makhluk hidup, organisme dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Pada organisme uniseluler, tubuhnya terdiri atas satu sel, sehingga seluruh kegiatan hidupnya dilaksanakan oleh sel itu. Contoh, ada amoeba sp, ada paramecium sp, dan ada bakteri. Kemudian, pada organisme multiseluler, tubuhnya tersusun atas banyak sel yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sel, mari kita membahas terlebih dahulu tentang perkembangan biologi sel. Perkembangan ilmu tentang sel didukung dengan penemuan-penemuan alat-alat optik yang membantu dalam pemeriksaan sel yang berukuran mikroskopis, dan disimpulkan bahwa sel adalah struktur dasar dan unit fungsional dari makhluk hidup. Ilmuwan pertama yang membuat mikroskop dan lensa pembesar adalah Zacharias Janssen pada pertengahan tahun 1500. Lalu, pada awal abad ke-17, Galileo Galilei menemukan alat dua lensa yang menggambarkan struktur tipis dari mata serangga. Pada tahun 1665, Robert Hooke melakukan pengamatan pertama mengenai sel pada irisan jaringan gabus ubi kayu. Dari penelitiannya, memperkenalkan istilah Latin yaitu cellulae, yang berarti ruangan kecil atau rongga kosong, sehingga disimpulkan bahwa gabus merupakan bangunan yang berlubang-lubang kecil seperti sarang lebah. Hal ini terjadi karena jaringan gabus yang diamati oleh Robert Hooke merupakan jaringan mati, dan sejak saat itulah dikenal istilah sel, sehingga Robert Hooke dikukuhkan sebagai penemu sel. Tahun 1674, selanjutnya Anthony van Leeuwenhoek dengan menggunakan mikroskop yang masih sangat sederhana dengan menggunakan rendaman air jerami dapat meneliti sel-sel yang bebas dan melihat adanya bangunan di tengah sel yang sekarang dikenal dengan istilah inti sel. Robert Brown pada tahun 1831 menyatakan sel merupakan suatu ruangan terkecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan sitoplasma atau protoplasma. Nah, pada tahun 1839, fisiologiwan Purkinje memperkenalkan istilah protoplasma bagi zat hidup dari sel. Istilah protoplasma Purkinje tidak memberi pengertian kimiawi dan fisik yang jelas, tetapi dapat dipakai untuk menyebut semua zat yang terorganisasi dalam sel. Rudolf Virchow pada tahun 1857 menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang ada sebelumnya. Sel membelah menjadi dua sel atau berkembang biak dan mengemukakan tentang teori biogenesis, life from life. Teori ini menumbangkan teori generatio spontanea. Matthias Leiden, ahli botani, menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun dari sel, dan Theodore Swan, ahli zoologi, pada tahun 1939 menyatakan bahwa sel adalah bagian dari organisme dan semua makhluk hidup tersusun atau terdiri atas sel-sel
yang disebut sebagai teori sel. Jadi, semua makhluk hidup merupakan kumpulan dari sel-sel, atau sel merupakan elemen dasar dari makhluk hidup. Kedua ilmuwan tersebut sebagai bapak sitologi modern membuktikan bahwa sel hidup berisi cairan sitoplasma untuk segala aktivitas dasar makhluk hidup. Pembuktian ini berkembang menjadi teori sel yang menyatakan bahwa semua hewan, tumbuhan, dan manusia terdiri atas sel-sel, yaitu unit dasar dari kehidupan. Cara pengamatan sel berdasarkan penemuan dari beberapa ilmuwan yang mendukung tentang pemeriksaan sel, unit saat ini telah dikembangkan untuk mengidentifikasi sel melalui beberapa cara pengamatan sebagai berikut. Pertama, dari mikroskop. Kata mikroskop sendiri berasal dari gabungan dua kata, yakni mikro yang artinya kecil dan skopein yang artinya melihat. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk mengamati mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata. Mikroskop dapat memperbesar objek pengamatan hingga 40 kali, 100 kali, hingga 1000 kali lipat. Saat ini terdapat dua jenis mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Nah, mikroskop cahaya dia berfungsi sebagai sumber penyinaran, dan mikroskop elektron dia menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya. Mikroskop sendiri pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek ketika melakukan pengamatan pada mikroorganisme pada rendaman air jerami. Kedua, mikroteknik. Mikroteknik sendiri merupakan alat yang digunakan untuk membuat sediaan sel dan jaringan baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Mikrotom membuat preparat lebih jelas untuk diamati karena diperoleh preparat tipis sehingga lebih mudah dalam melakukan pengamatan. Yang ketiga, teknik fraksinasi. Teknik yang digunakan untuk mengisolasi atau memisahkan suatu komponen sel, misalnya mengisolasi sel darah sehingga dapat dibedakan antara masing-masing sel. Selanjutnya, jenis sel berdasar struktur ultrasel. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel sebagai unit terkecil yang terdiri atas inti sel, membran sel, dan sitoplasma. Akan tetapi, berdasarkan struktur ultrasel, maka sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran internal sitoplasma, baik pada inti sel maupun pada organel sel, sehingga inti sel tersebar di dalam sitoplasma, atau dengan kata lain, sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran, baik pada inti sel maupun pada organel sel, sehingga sel prokariotik tidak memiliki organel sel seperti mitokondria dan organel-organel lainnya, hanya memiliki ribosom sebagai organel sel prokariotik. Contoh sel prokariotik terkecil adalah nanobakterium yang memiliki diameter 200 nanometer. Sedangkan contoh sel prokariotik terbesar adalah Thiomargarita namibeensis dengan diameter 0,1 sampai 0,3 mm. Kelompok yang tergolong sel prokariotik adalah organisme tingkat rendah dari Phylomonera, contohnya bakteri dan alga biru atau Cyanophyta. Organel-organel sel yang dimiliki prokariotik sangat sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik. Beberapa organel yang tidak dimiliki oleh sel prokariotik tapi terdapat pada sel eukariotik antara lain ada retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, lisosom, dan sentriol.
Organel sel prokariotik antara lain meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, mesosom, flagela, plasmid, DNA, dan RNA. Karakteristik gambaran organel sel prokariotik adalah sebagai berikut. Pertama, itu dinding sel, tersusun atas polisakarida, lipid, protein yang berfungsi sebagai pelindung sel dan memberi bentuk yang konstan. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluarnya molekul. Selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma sendiri tersusun atas lipid bilayer serta protein yang berfungsi sebagai pelindung sel terhadap lingkungan serta mengatur lalu lintas molekul dan ion yang keluar masuk ke sel. Pertama adalah membran plasma. Membran plasma tersusun atas lipid dan protein, glikolipid, glikoprotein, dan polisakarida. Membran plasma terdiri atas lipid bilayer, yakni 2 lapis lipid yang di tengahnya terdapat protein. Lipid tersusun atas kepala, head, yang bersifat hidrofilik atau suka mendekati air, dan ekor atau tail yang bersifat hidrofobik atau dia menjauhi air. Protein terdiri atas protein perifer atau TEPI dan protein integral. Protein perifer sendiri merupakan protein yang terdapat pada bagian tepi luar dan dalam membran. Protein integral menembus masuk ke dalam lapisan lipid. Molekul gula berdasarkan tempatnya terdiri atas 2, yaitu gula yang melekat pada lipid dinamakan glikolipid, sementara gula yang melekat pada protein dinamakan glikoprotein. Membran plasma sendiri fungsinya untuk mengatur keluar masuknya molekul, melindungi isi sel, dan menerima rangsangan dari luar. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma merupakan plasma sel, yakni cairan yang berada di dalam sel. Cairan sel ini tersusun atas air, mineral, lemak, protein, ion, dan nukleotida. Enzim yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses metabolisme sel, baik anabolisme atau pembentukan sintesis maupun katabolisme atau penguraian atau perombakan. Kemudian mesosom. Mesosom sendiri berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi untuk menghasilkan energi. Biasanya, mesosom terletak dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Mesosom merupakan pengganti organel mitokondria yang tidak dimiliki oleh sel prokariotik. Baik mesosom maupun mitokondria memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat. Energi yang dihasilkan oleh mesosom hanya 2 ATP, sangat rendah dibandingkan dengan mitokondria yang dapat menghasilkan energi hingga 38 ATP. Hal ini karena energi yang dibutuhkan untuk hidup pada kelompok sel prokariotik sangat sedikit dibandingkan oleh sel kelompok prokariotik. Kemudian ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Di dalam Escherichia coli terdapat 15.000 butir ribosom atau 25% massa total sel bakteri. Baik sel prokariotik maupun eukariotik memiliki organel ribosom karena fungsinya sangat penting dalam proses pembentukan protein yang sangat diperlukan untuk pembentukan DNA, RNA, dan pertumbuhan makhluk hidup. Kemudian ada nukleus. Nukleus sendiri, dia merupakan organel paling besar di dalam sel yang berperan dalam mengatur aktivitas sel dan sebagai pembawa informasi genetik. Nukleus terdapat kromatin, nukleolus, protein, asam nukleat, beberapa unsur seperti magnesium, kalsium, natrium, K, dan P. Nukleus terbagi atas 3 bagian, yakni membran nukleus, nukleoplasma atau cairan nukleus,
sebagai tempat beradanya kromosom, serta nukleolus sebagai tempat terjadinya transkripsi dalam proses sintesis protein. Kemudian ada sentriol. Sentriol sendiri merupakan organel yang berperan dalam pembelahan sel. Sentriol terdiri atas sepasang yang pada saat pembelahan sel akan terbagi menjadi dua. Masing-masing bagian akan menuju ke kutub sel, sehingga terbentuk benang spindel yang menarik kromosom menjadi kutub-kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma merupakan organel yang berfungsi dalam proses transportasi protein. Membran retikulum endoplasma menyatu dengan membran nukleus sehingga hasil sintesa protein pada nukleus akan langsung dibawa ke sitoplasma melalui retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri terbagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus merupakan retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom. Dia berfungsi sebagai tempat metabolisme asam lemak, misalnya pada sel pankreas. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar. Dia merupakan retikulum endoplasma yang ditempeli ribosom. Retikulum endoplasma kasar ditemukan pada sel yang memproduksi protein. Selanjutnya ada DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleat asid berfungsi membawa informasi genetik, yakni sifat yang akan diwariskan kepada keturunannya. Sementara RNA atau ribonukleat asid merupakan senyawa hasil transkripsi DNA. Baik DNA maupun RNA tersusun atas fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Pembahasan perbedaan dua senyawa ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki kedudukan dan fungsi yang sama sebagai unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Namun, jika dilihat dari strukturnya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sedikit perbedaan. Tidak semua organel sel hewan terdapat di dalam sel tumbuhan. Begitu juga sebaliknya, tidak semua organel terdapat di dalam sel tumbuhan dimiliki oleh sel hewan. Contohnya, ada kloroplas yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel dan vakuola yang berukuran besar, sedangkan organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan adalah sentriol yang berperan dalam pembelahan sel. Kemudian, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dapat kita lihat pada tabel berikut. Demikian video pembelajaran yang saya buat, yaitu tentang sel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.